Anda kembali di Indonesia Morning Show. Banyak cara digunakan para narapidana untuk kabur dari penjara. Mulai dari menggergaji teralis, membobol dinding penjara, hingga mengancam petugas. Namun dibalik semuanya, lemahnya pengawasan dituding menjadi penyebab utama peristiwa ini terus berulang. (5 Februari 2015), 7 narapidana lapas kelas 2 Banda Aceh kabur dengan cara menjebol dinding penjara. Mereka kemudian melompati tembok lapas bermodalkan ikatan sarung. Napi yang kabur menempati satu kamar sel, 6 di antara napi yang kabur terjerat kasus narkoba, sementara seorang lagi divonis kasus pembunuhan. 1 November 2015, 30 tahanan rutan kelas 2 Lubuk Pakam melarikan diri setelah mengeroyok 5 sipir yang bertugas. Lemahnya sistem pengamanan rutan ditambah kondisi rutan yang tengah direnovasi memudahkan para tahanan melancarkan aksinya. Lengahnya penjagaan karena setiap hari Minggu rutan menggelar kegiatan agama. 30 tahanan yang kabur merupakan narapidana kasus narkotika. 13 November 2015, 19 tahanan narkoba di rutan Batam kabur. Mereka melumpuhkan seorang sipir, merusak gembok pintu, dan kemudian memanjat tembok. Peristiwa ini terjadi ketika kebanyakan penjaga sedang menjalankan ibadah sholat Jumat. Sementara di blok narkoba hanya ada satu petugas yang berjaga. (8 Januari 2016), 13 narapidana kabur dari lapas kelas 2 AB Pura, Jayapura. Sebelumnya, napi mengancam dan memukul petugas lapas saat sedang bekerja bakti di lingkungan lapas. 13 napi yang kabur terlibat kasus politik. 3 di antaranya adalah anggota organisasi Papua Merdeka yang ditahan karena menyerang aparat. 9 Januari 2016, kamera pengawas di lapas kelas 2B Pasir Pengareng Rokan Hulu Riau merekam bagaimana narapidana Henry Marpaung menodongkan senjata api kepada penjaga agar keluar penjara. Henry yang menjalani vonis 5 tahun atas kasus narkoba kemudian kabur bersama seorang rekan yang telah menunggunya di luar pagar. Sebagian napi yang kabur memang berhasil ditangkap. Pengejaran pun terus dilakukan bagi para napi yang masih buron. Pekerjaan tambahan ini semestinya tidak perlu ada bila napi tidak lari dari penjara. Dan bersama saya telah hadir Pak Akbar Hadi selaku Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan dan juga Pak Supratman Andi Aktas, anggota Komisi 3 fraksi Partai Gerindra atau Pak Maman saya panggil di sini. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin saya akan ke Pak Akbar terlebih dahulu. Pak Akbar, kalau dari sepengamatan kita gitu, ini kan sudah bukan kejadian yang pertama kali terjadi. Kalau dari redaksional net saja sudah berulang kali menayangkan bahwa napi ini kabur. Bahkan menurut catatan kami dari Februari sampai dengan Februari 2015 sampai dengan sekarang ini jumlahnya cukup banyak, lebih dari 5 kasus. Nah, kira-kira apa sih pertanggungjawaban dari Kemenkumham sehingga ini terus-menerus berulang begitu, Pak? Jadi sebelumnya kami coba berikan pemahaman kepada masyarakat ya. Jadi memang namanya warga binaan itu sudah punya karakter ya. Setiap warga binaan atau narapidana itu punya karakter untuk keluar. Melarikan dengan diri. melarikan diri. Jadi bagaimana segala upaya, cara yang dilakukan oleh mereka itu untuk senantiasa keluar, padahal di luar juga belum tentu nyaman. Sebagian juga yang sudah ketangkap itu wah lebih enak di dalam daripada di luar, tidak bisa ketemu dengan keluarga dengan nyaman, tidak bisa menikmati hidup dengan nyaman. Itu biasanya kan wah kalau saya bebas mungkin berarti lebih enak ya, ternyata kan tidak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, selain karakter memang narapidana itu, yang kedua adalah kondisi kita. Kondisi kita tidak pungkiri bahwa memang sudah sangat over kapasitas. Contohnya seperti di LP Paledang Bogor itu. Di LP Paledang Bogor itu kan jumlah kamar kapasitasnya harusnya diisi oleh 9 orang, tapi ternyata diisi 20 orang. 20 Akibatnya orang. adalah ada jumlah tempat tidur itu jadi 2, sehingga itu yang memungkinkan mereka untuk ada cukup untuk menggergaji. Nah, ini juga berdampak juga kepada pengawasan. Nah, kondisi overkapasitas ini sebetulnya sebagai akar persoalan yang ada di lapas dan rutan kita. Yang ketiga adalah bagaimana
kita tidak pungkiri bahwa SDM kita dari sana, dari kualitas maupun kuantitasnya memang tidak sebanding dengan jumlah ataupun volume pekerjaan yang semakin hari. Saat ini sudah ada 180.000 ya warga binaan, lebih ya 180.000, 900 sekian ya. Sementara petugas itu cuman pengamanan yang sementara 24 jam itu hanya 14.600. Nah, untuk di Lapas Palembang sendiri itu jumlah petugas yang berjaga saat itu adalah 10 orang. Nah, 10 orang itu tidak satu tempat, artinya dibagi-bagi ya. Oleh karena itulah pos 3 dan pos 1 itu tidak diisi, dan itu kebetulan jumlah tinggi temboknya itu juga hanya 4 meter, dan ini juga salah satu penyebab bahwa rata-rata memang masih ada beberapa lapas rutan kita peninggalan zaman Belanda, termasuklah di Lapas Palembang ini. Memang yang sebagian itu temboknya sudah ditinggikan 6 meter, tapi yang sebelah kiri itu belum ditinggikan, itu 4 meter. Nah, kalau yang baru memang sudah ditinggikan 6 meter. Nah, mereka itu memanfaatkan pos-pos yang kosong. Sementara kan memang SDM kita karena kurang, sehingga pos 1 dan pos 3 itu tidak diisi. Oke, tapi kalau kita misalnya melihat gitu Pak, saya menyelak sedikit, apa yang terjadi kemarin ini kan memang yang dilakukan oleh para narapidana 7 orang ini cukup klasik gitu, menggergaji terali, kemudian keluar menggunakan tali, kemudian memanjat. Nah, apakah itu tidak diperkirakan sebelumnya gitu oleh pengelola lembaga pemasyarakatan? Di sini kita bicara mengenai Kemenkumham begitu. Apakah itu tidak diperkirakan sehingga tidak ada SOP ketika memang hal itu terjadi? Sebenarnya ini kan ada 9 modus warga binaan itu bisa memasukkan barang-barang terlarang seperti gergaji tadi, kemudian kalau misalnya ada narkoba, ada 9 modus, ada 9 cara, ada 9 macam. Di antaranya adalah dengan melalui makanan, melalui minuman, kemudian juga melalui ruang-ruang kosong, bisa melalui selokan, atau mungkin dilempar, atau mungkin melalui tubuh, atau mungkin dia pada saat dia melakukan kegiatan di luar seperti kegiatan sidang, kemudian ada kegiatan asimilasi, ada kegiatan pembinaan asimilasi yang lain. Nah, ini juga memang banyak sekali kegiatan yang bisa juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan barang-barang yang terlarang tersebut. Namun demikian memang kita juga tidak pungkiri bahwa memang sarana prasarana kita terutama di pintu utama itu juga perlu adanya penguatan-penguatan. Dan oleh karena itulah tahun 2016 ini kita berupaya bagaimana lapas rutan kita dilengkapi dengan alat detektor narkoba maupun alat detektor logam ya, detektor logam. Nah, ini dengan harapan mereka bisa. Namun demikian kan jumlah kita kan cukup luar biasa, SDM dan itu ditambah lagi dengan, coba bayangkan kalau misalnya seandainya setiap 1 hari saja ada sekitar 300 sampai 400 pengunjung yang datang, karena jumlah penghuninya memang cukup banyak. Kita masih membicarakan hal yang memang klasik, diantaranya anggaran dan juga memang SDM itu lagi. Tapi kalau dari Pak Maman gitu, sejauh ini melihat fenomena terjadinya napi ini terus-menerus kabur, apa sebenarnya yang terjadi di sini, dan apa sebenarnya upaya yang dikerahkan oleh Komisi 3 DPR untuk benar-benar memastikan ini tidak lagi terjadi? Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi ya, siapapun menterinya, siapapun dirjen lapasnya, fenomena ini tidak akan pernah berhenti. Pertama, masalahnya ada di internal maupun eksternal. Di internal tadi Pak Akbar sudah sampaikan bahwa ada kelemahan-kelemahan baik dari sisi sumber daya maupun overkapasitas daripada lapas kita. Yang kedua, dari sisi prasarana dan sarana dan prasarana juga sangat terbatas. Nah, oleh karena itu memang menjadi hal yang mustahil menurut saya kalau kemudian kita berharap kita membebani yang begitu besar kepada dirjen lapas untuk semua bisa mengatasi masalah di dalam mengatasi overkapasitas. Kalau tidak salah jumlah napi kita saat ini, lapas di binaan kita itu kurang lebih, tadi saya masih beranggapan kurang lebih sekitar 177.000. Tapi rupanya dari informasi Pak Akbar sudah mendekati hampir 180.000. Kita ada overkapasitas kurang lebih sekitar 45% dari kapasitas kita. Sementara padahal kapasitas kita hanya kurang lebih sekitar 117.000 kalau tidak salah Pak Akbar ya. Jadi ada kelebihan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu menurut saya hal-hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Lapas adalah
bagaimana kemudian memperkuat sistem penjagaan dan sistem pembinaan yang ada di dalam. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi itu sangat penting. Nah, oleh karena itu kami dari Komisi 3 dengan melihat kejadian yang ada saat ini tentu akan mempertimbangkan berdiskusi kembali dengan Pak Menteri maupun Pak Dirjen Lapas, terutama penggunaan CCTV dalam rangka untuk melakukan monitoring yang cukup bagus dalam rangka pengawasan di dalam pelaksanaan pembinaan yang ada di lapas. Yang kedua, dari sisi SDM, kapasitas kita itu antara jumlah narapidana warga binaan dengan petugas yang ada itu kurang lebih sekitar perbandingannya hanya kurang lebih sekitar 1 berbanding, kalau dengan 180 ribu itu berarti 1 banding 50. Satu orang petugas itu harus mengawasi 50 orang napi. Itu besar sekali. Padahal di dalam penjara maupun di dalam lapas itu kan dinyatakan bahwa SDM itu terbagi-bagi. Ada yang bertugas dari sisi administrasi, pengamanan, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kemudian ternyata ada kekosongan-kekosongan dalam pelaksanaan pengamanan seperti yang terjadi di Bogor kemarin, saya rasa menurut saya itu persoalannya satu, karena memang kita over kapasitas yang luar biasa. Jumlah lapas kita hari ini berdasarkan yang saya baca itu harus 477. Harusnya? Bukan, maksudnya yang sudah ada sekarang. Jadi kalau harusnya itu kalau kita mau dengan kapasitas yang ada harus minimal tambah 50%-nya lagi. Jadi kurang lebih sekitar 750 lapas lah yang kita butuhkan untuk menampung yang ada sekarang. Baru kemudian kita bisa berharap kemudian itu pembinaan di lapas itu akan bagus. Nah, oleh karena itu saya ingin bilang sama Mbak Sahnas, kenapa? Kita tidak perlu saling menyalahkan dalam kondisi ini. Negara juga harus bertanggung jawab. Saya yakin Pak Menteri, Pak Dirjen Lapas, Pak Akbar ini semua sudah bekerja secara maksimal. Walaupun kita tidak menutup mata. Ada oknum-oknum di lapas juga yang perlu untuk diberi ganjaran menyangkut kesalahan-kesalahan dilakukan secara internal. Tetapi ini kan tidak boleh kita salahkan secara universal. Ini harus kasus case by case, ini harus kita lakukan. Tetapi intinya saya menghargai apa yang sudah dilakukan, tetapi tentu kita Komisi 3 dalam rangka kepentingan anggaran kita akan mendorong itu, dan sekali lagi dalam rangka pembinaan kita harapkan, dan ada satu usulan saya supaya ini bisa terjadi. Ini harus ada pemisahan. Ini kan golongan-golongan orang yang suka melarikan diri kan sebenarnya ketahuan nih. Yang mana-mananya. Yang mana-mana yang suka melarikan diri. Nah, ini perlu ada pengelompokan supaya jangan bercampur mengajak narapidana yang lain yang sebenarnya sudah bagus mengikuti pembinaan kemudian ikut menghasut dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tadi bicara mengenai 750 lapas tambahan. Kalau untuk apa 250 tambahan. 250 tambahan untuk memang benar-benar mengatasi overcapacity yang saat ini terjadi, dengan harapan juga tidak bertambah lagi jumlah warga binaannya. Tapi kalau dari Pak Akbar begitu Pak, saya ingin tahu adakah target atau kira-kira lembaga pemasyarakatan ideal yang diinginkan, yang cocok untuk Indonesia, lengkap dengan ya tadi kita bicara mengenai detektor narkoba, mengenai detektor logam dan juga CCTV dan lain-lainnya. Ide besarnya itu seperti apa? Sebetulnya yang kita perlu pahami adalah mereka ini kan sebetulnya memulihkan kondisi mereka pada saat ditangkap, ataupun mereka memperbaiki mereka, memulihkan kehidupannya kepada masyarakat. Oleh karena inti dari pembinaan itu adalah bagaimana membangun mereka menjadi manusia seutuhnya ketika mereka berada di masyarakat lagi. Sebetulnya intinya itu, bagaimana seandainya kalau pembinaan ini berjalan dengan baik, bagaimana kapasitas antara jumlah petugas sangat berimbang, maka mudah-mudahan di sini juga akan ada pembinaan yang ideal ya. Ada bagaimana mereka bisa ikuti kegiatan-kegiatan, program-program keterampilan. Kalau dari sisi infrastruktur saja gitu misalnya maupun, Pak. Nah, kalau tentu saja kalau dari sisi infrastruktur kita berharap bahwa kan kita ada fase ya Pak, fase seperti yang disampaikan oleh Bapak Maman tadi. Kalau misalnya jumlah lapas itu sudah ideal, ditambah lagi 250 artinya 700-an lapas rutan, maka kita berharap di sana ada proses ya. Kita bisa klasifikasi apakah yang bersangkutan termasuk maksimum pengamanan maksimum security, kemudian medium security dan minimum security. Nah, ini juga ada pengklasifikasikannya. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah melalui tahap-tahapan proses-proses minimum security, medium security dan maksimum security, mudah-mudahan ini bisa lebih terfokus ya. Adakah target Pak Akbar? Ya tentu saja kita berharap sistem yang sudah memang diundang-undangkan ya, mengembalikan
paling tidak bisa mereka ke masyarakat dan bisa memulihkan kehidupan mereka, bisa hidup layak dengan keluarga. Itulah harapan sebetulnya yang kita harapkan. Tapi dalam memperbaiki ini, apakah ada targetnya gitu? Apakah 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, atau seperti ini apa? Sekarang Bapak Menteri, Pak Dirjen juga sudah mengembangkan namanya konsep lapas produktif ya, produksi. Jadi diharapkan para warga binaan ini kalau mereka sudah terbiasa ataupun waktunya habis untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan di dalam, untuk sesuatu yang produktif, mudah-mudahan mereka sudah tidak lagi memikirkan untuk berbuat yang macam-macam, misalnya mau melarikan diri atau melakukan tindak pidana lagi atau pelanggaran hukum lagi, karena mereka dari hari ke hari, waktu ke waktu mereka sudah sibuk dengan kegiatan keterampilan mereka, dan pada akhirnya setelah mereka punya keterampilan kegiatan di dalam lapas produksi ini, di masyarakat juga akan diterima karena punya keterampilan kembali. Oke, tapi belum ada target dari tahun dan lain-lainnya ya Pak ya? Ya, paling kita akan ke depan ini, tahun ini kita akan ada lapas-lapas tertentu yang sudah kita tunjuk menjadi lapas yang produktif. Oke, kalau terakhir berarti dari Pak Maman, apakah ada rencana untuk memanggil gitu Pak Menteri di sini ataupun berbicara langsung dengan Kemenkumham? Singkat saja Bapak. Ya, pada prinsipnya kan kita selalu ada jadwal yang reguler bersama dengan Pak Menteri dalam rangka rapat kerja dengan Komisi 3. Nah, tentu dalam posisi sekarang kami akan membicarakan itu dengan fraksi-fraksi dan pimpinan Komisi 3. Apakah kemudian ada urgensinya kita memanggil Pak Menteri khusus yang berkaitan dengan kasus yang terjadi di Bogor ini. Tapi intinya satu, saya ingin sampaikan begini, bahwa lapas itu adalah merupakan jalan terakhir dari sistem peradilan pidana kita, mulai dari penyidikan, penyelidikan sampai seterusnya. Maka diharapkan kemudian kita juga harus ada koreksi internal Pak Akbar di Dirjen Lapas khususnya, supaya bisa melakukan introspeksi ke dalam dan jangan membiarkan kasus ini kemudian itu terjadi lagi, melakukan punishment yang memang seharusnya dilakukan, dan itu mungkin bisa membuktikan kepada publik bahwa memang Dirjen Lapas maupun Kementerian Hukum dan HAM itu bisa melakukan pembinaan sebaik-baiknya. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Maman dan juga Pak Akbar yang sudah berbagi hari ini. Intinya kita juga mengharapkan evaluasi yang lebih baik dari lembaga pemasyarakatan dan pengawasan yang tentunya juga lebih baik agar tidak ada lagi napi kabur dari lapasnya. Dan selanjutnya masih banyak informasi menarik setelah ini, tetaplah di Indonesia Morning Show.